Indahnya puasa di siang hari. Berbukanya pakai susu kurma. Alhamdulillah hari ini saya bisa datang kemari. Salam kenal semua dosen-dosen kampus Gunadarma. Alhamdulillah ya. Jadi nama saya tadi sudah dikenalkan, namanya Abdullah Muttaqin Ramadan. Nah, kenapa kok ada Ramadannya? Alhamdulillah lahirnya tidak kebetulan. Ya, tapi lahirnya memang qadarullah. Allah pilihkan lahir pada bulan Ramadan sekitar 35 tahun yang lalu. Ya, alhamdulillah, makanya bapak saya memberikan nama Abdullah Muttaqin Ramadan. Harapannya semoga menjadi manusia yang bertakwa. Sebagaimana tujuan dari puasa kita semuanya adalah la'allakum tattaqun. Ya. Tapi semoga ketakwaannya tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi ketakwaan kita adalah seluruh bulan-bulan yang Allah berikan usia kita di dalamnya. Maka semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya dalam keimanan, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tadi disampaikan oleh Dr. Ikhwan ya. Kita sudah memasuki bulan Ramadan hari yang ke-19 sebagian, dan sebagian lagi hari yang ke-20. Maka nanti malam adalah malam 20 bagi yang hari ini hari ke-19, dan malam 21 bagi yang puasanya hari ini adalah puasa yang ke-20. Ashrul awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang tidak semua hamba mendapatkannya. 10 akhir bulan Ramadan. Salah satu amalan ibadah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir bulan Ramadan adalah i'tikaf. Apa i'tikaf artinya? I'tikaf artinya adalah berdiam diri di masjid dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berdiam diri di masjid, tapi diam tidak melakukan apa-apa. Atau misalkan diam tapi tidur banyak-banyak, atau diam tapi tidak melaksanakan amal ibadah. Tapi yang dimaksud dengan i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan para istri beliau setelah beliau wafat juga senantiasa melakukan i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan idealnya i'tikaf, walaupun ini tidak mudah untuk kita jalankan, saya pribadi masih bisa menghitung dengan jari saya berapa kali bisa i'tikaf full 10 hari tanpa pulang ke rumah ya. Dan sebenarnya i'tikaf yang disunahkan oleh Rasulullah sejatinya adalah seperti itu, 10 hari full. Tetapi kalau belum memungkinkan, minimal kita ambil sebagiannya. Nah, kalau tahun-tahun yang lalu ya, kita mungkin masih mudah membedakan mana yang genap, mana yang ganjil. Nah, tapi ini berulang sekitar mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu ada perbedaan, ya kan? Jadi ada yang genap, ada yang ganjil. Kira-kira nanti malam itu malam ganjil atau malam genap sebenarnya? Jadi gambling kita nih. Waduh. Padahal maunya pilih malam-malam ganjil aja gitu. Tapi kok nanti malam sih bagi mungkin sebagian besar malam genap nanti malam gitu. Tapi boleh jadi kalau yang betul di sisi Allah itu adalah, yang hakikat di sisi Allah itu adalah malam ganjil, maka nanti malam ganjil. Maka gimana solusinya? Solusinya adalah mari sama-sama kita nggak usah bedain ini malam genap atau ganjil. Sama-sama serius bismillah meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa ke masjid, bisa qiyamul lail, tadarus di sana, alhamdulillah. Yang belum bisa pergi ke masjid, maka di rumah, terutama ibu-ibu mungkin ketika berhalangan dan sebagainya, maka di rumah silahkan melakukan amal-amal ibadah yang itu pahalanya juga sangat luar biasa. Dan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang waktu itu ditanyakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini belum masuk ke materi, tapi ini saya rasa penting karena 10 malam
10 hari terakhir bulan Ramadan. Mungkin saya rasa sudah semuanya hafal nih Pak dosen-dosen, Bapak Ibu dosen ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulang sekali lagi biar nanti malam bisa langsung kita praktekin ya. Dan sebagian jamaah-jamaah sholat tarawih pun biasanya di sela-sela sholat tarawih itu menyebutkan zikir ini ataupun doa ini. Kita baca sama-sama ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang menambahkan dengan karim ya. Jadi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mau ditambah boleh, mau yang original. Yang dalam hadis memang yang tertulis hanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi mau yang original boleh, yang mau istilahnya kalau kita makan sesuatu itu ada topping-toppingnya, mau ditopingin dengan ya karim itu juga boleh ya. Dua-duanya insya Allah didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang paling penting adalah prakteknya. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun maha pengampun, maha pemaaf ya Allah. Kalau ditambah karim, karim maha memberi, maha mulia. Tuhibbul afwa, engkau sangat cinta ya Allah terhadap pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita semuanya melewati malam-malam 10 akhir bulan Ramadan ya. Maka mulai malam ini, walaupun mungkin sebagian masih merasa malam itu malam genap, belum ganjil, sudah mulai saja nanti malam. Qiyamul tidak harus menunggu besok, nanti malam sudah mulai insya Allah. Ini Pak Nano ini juga di masjidnya nanti malam insya Allah ada Qiyamul Miftahul Jannah ya. Jadi yang mau join di sana monggo, ahlan wa sahlan. Atau di tempat lain yang ada Qiyamul monggo silahkan sama-sama kita maksimalkan ibadah kita pada bulan Ramadan ini, khususnya 10 hari terakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sedekah, tentang sedekah, tentunya sangat erat kaitannya dengan harta yang kita punya. Dan harta itu adalah salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Kadarnya tidak sama antara satu sama yang lain, tetapi penyikapannya juga bisa menjadi berbeda ya. Yang dikasih banyak bersabar atau bersyukur? Kalau dikasih dikit, Bapak Ibu banyak bersyukur atau bersabar itu? Bersyukur kayaknya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sebuah kisah nyata ini. Kisahnya unik sekali dan saya ketemu langsung dengan orangnya. Salah satu, sebenarnya beliau bukan DKM masjid awalnya, tapi memang rajin ke masjid. Bahkan hari-harinya memang selalu dekat dengan masjid. Sholat 5 waktunya terjaga dengan baik. Bahkan waktu itu beliau ini pernah kecelakaan, kakinya itu patah. Kemudian beliau bermuhasabah, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, kalau engkau sembuhkan kaki hamba ini, maka saya akan istiqomah ke masjid-masjid. Dan masjidnya tidak hanya yang ada di Indonesia, yang memang betul bukan saya, tetapi semangat ke masjidnya luar biasa. Makanya beliau kalau pergi ke sering nyari-nyari tiket yang murah untuk pergi ke Malaysia, ke Singapura dan sekitarnya. Ke sana bukan untuk apa? Ke masjid di sana. Malam ini ke masjid ini, malam besok ke masjid yang itu, malam besoknya ke masjid yang lain lagi, gitu. Apalagi pada bulan Ramadan. Ya. Tapi kata Allah sejak pandemi ini, jadi beliau belum belum melanjutkan lagi perjalanannya. Tapi itulah yang terjadi dengan pemuda ini. Dan tadi yang kaitannya dengan harta benda, bahwasanya ada hal yang saya sendiri mungkin gak akan kuat seperti beliau. Sekitar 3 tahun yang lalu
Beliau tinggal bersama ibunya. Waktu itu beliau sedang berada di masjid, ibunya sedang di rumah. Tiba-tiba dapat kabar, "Bang, rumah abang kebakaran." Ini kejadian nyata di daerah Kramat Jati. Dan kebakarannya bukan salah beliau, itu tetangganya. Jadi ada sekitar 3 atau 4 rumah, beliau termasuk yang dekat dengan rumah itu, akhirnya kena kebakaran. Tapi apa yang diucapkan oleh beliau ketika kemudian datang ke rumahnya, melihat kondisi rumahnya terbakar? Al-Fatihah. Beliau membaca Al-Fatihah, kemudian baca Alhamdulillah. Ya Allah, kalau kita kira-kira dapat musibah, wah jangan, tapi jangan kita. Kalau ada musibah kayak gitu menimpa kita, rumah kebakaran, bayangkan, hampir tidak ada yang bisa diselamatkan, kecuali alhamdulillah sang ibu tetap selamat. Ya, bisa baca alhamdulillah. Biasanya kan alhamdulillah selalu diucapkan ketika orang itu bahagia gitu. Ya, tapi ini luar biasa kesabarannya. Saking sabarnya ketika diuji itu bacanya alhamdulillah sama Al-Fatihah. Ya. Dan qadarullah, masya Allah, beliau sampai sekarang sangat istiqomah di masjid, bahkan sekarang tinggal di masjid sambil beliau berbisnis, berjualan untuk membangun rumahnya dan menjemput kembali nanti ibunya yang sekarang sedang tinggal di rumah saudaranya. Harta yang Allah berikan itu adalah nikmat yang luar biasa. Tapi nikmat itu tidak akan terasa buahnya, berkahnya, kalau kita tidak menggunakannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan betapa banyak dari umat manusia yang berdoa minta kaya. Mungkin diantaranya termasuk kita pernah dan mungkin sampai sekarang masih berdoa, "Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku orang-orang kaya, ataupun kayakanlah kami." Mungkin banyak yang berdoa seperti itu. Ya, siapa sih yang nggak pengen kaya? Tapi seringkali orang lalai, doanya berhenti di situ. Ya, tidak ditambah. Hati-hati. Sebagaimana apa yang terjadi dengan Qarun. Ya. Qarun itu masih termasuk kerabatnya Nabi Musa alaihissalam. Kerabatnya Nabi, orang yang dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Minta didoakan agar menjadi seorang yang kaya. Maka didoakanlah Qarun ini menjadi orang kaya. Tapi lupa Qarun itu minta doanya cuma minta jadi orang kaya saja, bukan orang yang kaya dan ahli sedekah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sampai sekarang masih ada yang berdoa minta kaya, jangan berhenti di situ. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang kaya dan ahli sedekah. Ya. Kalau ahli sedekah, otomatis sedekah itu kan sunnah, yang wajib harus dilewati dulu. Nah, apa yang terjadi pada Qarun? Ya. Karena doanya mungkin diantara doa yang gak lengkap, ya, niatnya tidak suci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qarun yang kekayaannya sangat luar biasa. Kalau dicatatkan dalam Al-Quran, kalau ada katakanlah 10 orang yang kekar badannya, ngangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, itu mereka gak kuat. Baru kuncinya saja itu, bukan hartanya. Kira-kira kalau kuncinya seperti itu, hartanya seperti apa? Mungkin wallahu a'lam, kita tidak tahu. Adakah di dunia ini orang yang lebih kaya daripada Qarun? Ya, sekarang mungkin ada Bill Gates. Ada siapa lagi? Ada sekian banyak, mungkin Bapak Ibu lebih tahu daripada kami. Ya. Yang sekarang kan hartanya nggak pakai kunci, Bu, ya. Pakainya gesek. Pakai ATM atau pakai rekening, pakai virtual dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita mengaca kepada kisah Qarun itu, wal'iyadu billah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau kita lihat betul dalam Al-Quran, 30 juz Al-Quran, 114 surat, sekitar 2/3-nya itu adalah kisah
Kenapa sih seperti itu gitu? Saya waktu itu bertadabbur, coba mikir, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala kok memperbanyak kisah dalam Al-Qur'an gitu? Kenapa sih nggak perintah, larangan gitu? Ternyata perintah dan larangan itu masuk ke dalam sepertiganya. Tapi 2/3 itu berbentuk kisah. Saya kemudian berusaha mentadabbur, kenapa ya seperti ini gitu. Saya coba merenung. Saya kemudian teringat masa kecil saya, bahkan masa besar kita gitu. Manusia itu kalau dikasih cerita itu seneng apa enggak? Tapi kalau dikasih perintah, kamu gini, kamu jangan gini, seneng enggak kayak gitu? Kebanyakan aturan, ya kan? Kalau dikasih aturan banyak itu tertekan rasanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Jalla memberikan permisalan yang luar biasa dengan kisah dalam Al-Qur'an. Maka ada buku namanya Qasasul Quran, ada Qasasul Anbiya, ada surah Al-Qasas, ada surah Yusuf, ya, ada surah Hud dan sebagainya. Itu semuanya kisah yang kalau kita telaah dengan baik, kita pahami isinya, artinya, maknanya, kemudian kita ambil ibrah untuk kehidupan kita sehari-hari, itu sungguh sangat luar biasa. Termasuk kisah Qarun tadi yang berakhir su'ul khatimah. Faqasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka akhirnya karena kesombongan Firaun itu yang tidak mau berzakat, bersedekah, akhirnya apa? Allah benamkan dirinya dan hartanya ke dalam bumi. Maka sampai sekarang banyak orang mencari harta. Qarun apa Qarun? Harta Qarun yang tidak jelas di mana juntrungnya, ya kan? Tapi ini betul-betul dituliskan dalam Al-Quran. Bapak Ibu percaya nggak betul-betul ada Qarun? Percaya ya? Ya. Karena kita iman sama Al-Quran, kita percaya. Ya. Dan sekarang pun bukti-bukti nyatanya ada. Mungkin bapak ibu-ibu kalau suatu saat bisa umroh plus misalkan, atau ada rekreasi tamasya ke Mesir, silahkan dilihat. Ada namanya Danau Qarun. Nah, ya. Kemudian di sana ada juga muminya Fir'aun, dan itu tokoh-tokoh nyata yang tertulis dalam Al-Quran dan sampai sekarang bisa kita lihat. Itu menandakan apa? Kebenaran mutlaknya Al-Quran yang tidak akan pernah bisa disanggah oleh siapapun. Al-Quran yang dari awal ayat Al-Fatihah sampai An-Nas bisa seorang itu menghafal seluruhnya full, ya kan? Dan betapa banyak dari hamba-hamba Allah juga yang lalai dengan Al-Quran. Kemarin saya baru dapat kiriman video, mungkin Bapak Ibu sebagian juga ada yang dapat videonya. Video yang dibuat oleh seorang mantan artis yang hijrah, anak band, coba Ustadz Dery Sulaiman, tahu ya? Yang jenggotnya panjang itu ya. Suatu hari, mungkin Ramadan ini ya dibuatnya. Beliau Ramadan ini berada di Temboro, Jawa Timur. Daerahnya mana Pak? Saya juga belum ke sana masalahnya. Ya, di Temboro. Ternyata di Temboro itu ada ibadah yang sangat unik, kebiasaan yang sudah menjadi adat di sana. Sholat tarawih 30 juz. Saya baru dengar juga. Saya tahunya dulu di Mesir ada sholat tarawih 30 juz atau 15 juz semalam. Ini ternyata di Indonesia sendiri ada sholat tarawih 30 juz. Kira-kira 8 jam non-stop, ya. Dan ternyata yang jadi imam itu bukan orang dewasa. Ternyata anak-anak usia, mungkin kalau saya taksir usia sekitar 14 tahun, dan dia telah hafal Quran sejak usia 7 tahun. Dia bisa baca Quran semalam full sampai habis tarawih. Bayangkan betapa kuatnya hafalannya dan betapa bahagianya orang tuanya punya anak yang seperti itu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an jadikan dia yang pertama dan utama untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, sebelum ilmu yang lain. Ilmu yang lain boleh, ya, fardu kifayah, tapi yang wajib Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini
hilang ataupun bahkan hanya sayup-sayup dalam diri anak-anak kita. Karena apalah yang nanti kita harapkan ketika semuanya setelah kita tinggalkan, jabatan, kedudukan, pakaian, semua sudah kita tinggalkan, kecuali doa dari anak kita, bacaan Al-Quran, hadiah bacaan Al-Quran yang diberikan kepada kita ketika nanti telah wafat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semakin yakin dan 100% bahkan kalau boleh 1000% atau 2000% yakin dengan kebenaran Al-Quran. Karena sampai sekarang saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar ada orang yang hafal kitab suci agama lain full seperti Al-Quran. Bahkan ketika diuji, coba baca 3 halaman dari kitab ini, kitab itu, ternyata tidak bisa hafal seluruhnya. Sudah. Oh. Ya. Berapa menit lagi? 5 menit lagi insya Allah ya. Boleh? 5 menit lagi. Ya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi tentang Al-Qur'an, tentang Lailatul Qadar, tentang Al-Qur'an, tentang sedekah, ya. Harta yang kita punya Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita syukuri. Dan kesyukuran yang pertama adalah dengan menjalankan kewajiban sebelum yang sunnah. Apa itu kewajiban dari harta kita? Kalau laki-laki terutama nafkah keluarga, itu adalah kewajiban. Kalau perempuan tidak wajib menafkahi keluarga, tapi laki-laki nafkah untuk keluarganya. Maka Rasulullah SAW apa sabda beliau? Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku Rasulullah ini adalah yang paling baik kepada keluargaku, kata Rasulullah SAW. Maka seorang laki-laki sebagai qawwam, pemimpin, yang pertama kewajibannya adalah menafkahi anak dan istri, juga orang tua. Ya. Kemudian setelah nafkah apa? Zakat. Kalau memang harta kita itu sudah mencukupi, sudah sampai nisabnya berapa? 85 gram emas. Ya. Atau sekitar mungkin kalau emas 1 juta 1 gram, maka kalau punya uang 85 juta ke atas, dan uang itu nganggur ya, ataupun kita punya investasi sesuatu senilai itu, punya harta yang mandek senilai itu ya, yang memang kita jadikan tabungan, setelah setahun lamanya usianya, katakanlah dari Ramadan, maka sampai Ramadan yang akan datang dan tidak berkurang, malah terus bertambah, maka keluarkanlah 2,5%. Siap, 3 menit lagi. Sekarang udah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah bayar utang bagi yang berhutang. Kalau yang tidak hutang, alhamdulillah bersyukur. Tapi yang berhutang itu adalah kewajiban, maka segera tunaikan. Karena fenomena zaman sekarang banyak yang menghutangi itu malah malu, yang dihutangi tidak tahu malu. Alangkah baiknya kalau bisa kemudian yang menghutangi itu bersedekah. Kalau melihat orang yang menghutangi itu adalah orang yang tidak mampu. Tapi kalau orang yang mampu, tapi sebenarnya dia sudah punya uang untuk bayar utangnya, tapi sengaja menunda-nunda, maka kata Rasulullah SAW, matalul ghaniyyi dzulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang sudah mampu itu adalah kezaliman. Yuhillu 'irduhu wa 'uqubatuh. Kita boleh mencacinya ataupun mengikopnya, ya. Tapi bukan berarti kemudian mencaci yang artinya kemudian membabi buta, tidak. Tetapi kita bilang kepada orang itu, ente gimana sih gitu? Kenapa ente ngutang malah aneh yang malu? Ya gitu kan. Dan fenomena zaman sekarang seperti itu. Maka kalau kita kenal ada orang yang memang sudah terkenal dia suka menghutang tapi tidak pernah membayar, padahal orang itu mampu, maka kita memberitahukan itu kepada kawan kita. Ketika orang itu mau datang ngutang kepada kawan kita, itu boleh, bukan hibah, tidak, karena menyelamatkan saudara kita dari jeratan hutang orang yang memang tidak punya niat untuk membayar hutang. Bapak Ibu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kurma sudah datang.
teh pun sudah menghadang. Maka mari kita pungkasi ataupun kita akhiri dengan sama-sama baca doa ya. Semoga apa yang tadi kami sampaikan bisa kami praktekkan dan kami semua praktekkan. Terutama doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mari sama-sama kita berdoa dengan khusyuk dan khudu'. Doa pada waktu menjelang berbuka puasa ini insyaallah termasuk doa yang mustajab. Maka nanti insyaallah saya pimpin doa dan saya bagi masa sekitar mungkin 2-3 menit di akhir, silahkan doa sesuai keinginan masing-masing ya. Karena mungkin tidak semua yang saya sebut itu ada dalam benak Bapak Ibu sekalian. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana ya Rabbal alamin. Terimalah salat kami, puasa kami dan amalan ibadah kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah menjadi ahli Quran, ahli ilmu, ahli taqwa ya Allah, ahli surgamu ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, hiasilah rumah tangga kami dengan Al-Quran, hiasilah lisan kami, lisan anak-anak kami dan istri kami ya Allah dengan Al-Quran. Jadikanlah kami keluarga Al-Quran ya Allah, ahlullahi wa khassatuh, keluargamu dan kekasih-kekasihmu ya Allah. Dan haramkanlah kami ya Allah dari api neraka-Mu ya Rabbal alamin. Allahumma a'tiq riqabana minan nar, bebaskan kami dari api neraka-Mu ya Allah. A'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, izinkan kami, ridhoi kami ya Allah untuk menjumpai malam Lailatul Qadar ya Allah Ramadan ini. Dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah, jumpakan kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Berikanlah kami istiqomah dalam iman dan Islam hingga akhir hayat kami. Ya Allah, saudara-saudara kami yang sakit ya Allah, berikanlah kesembuhan. Yang telah wafat ya Allah, rahmatilah mereka. Angkatlah ya Allah siksanya ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Orang tua kami ya Allah, pahlawan kami, pendahulu kami, ulama-ulama kami yang telah wafat ya Allah, ampunkan mereka semua ya Allah. Berikan surga-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Dan berilah kami semua istiqamah, wafat yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum berdoa sendiri-sendiri, ada sebuah doa yang diajarkan Rasulullah SAW dan sahabat Abdullah bin Amr bin As, mohon diikuti. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li dhunubi. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu
dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan Bapak Ibu berdoa masing-masing sesuai dengan hajat masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan la hujjata 'alaina ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon ampunan kepadamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, ridhoilah dan izinkan kami ya Allah untuk berhaji dan umrah bersama keluarga kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk senantiasa ya Allah istiqamah ibadah menyembah kepadamu hingga akhir hayat kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami hingga hari kiamat ya Allah menjadi ahli Quran. Istiqamah ya Allah sampai kami jumpa mereka semuanya nanti di akhirat di surgamu bersama Rasulmu yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma arzuqna ya Allah liqa'i nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma arzuqna liqa'a nabiyyika Muhammad fil jannah. Ya Allah, jumpakanlah kami dengan Rasulmu di surgamu ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.